warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat-nikmat yang tak akan pernah bisa kita hitung. Tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya merasa sangat senang berada di hadapan Anda semua yang insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Fitri Kurnia, semester 2, Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sebelum saya membahas tema hari ini, saya akan menganalogikan dulu sesuatu. Ini apa? Ini pulpen untuk menulis. Jika kita menggunakan pulpen ini untuk menulis, maka hasilnya tidak akan rapih, bagus, sempurna dibandingkan dengan pulpen yang sudah ada tempatnya. Nah, begitu juga dengan pendidikan ataupun mengajar. Jika mengajar tanpa metode ataupun tata cara, maka tidak akan sebagus atau sesempurna dengan mengajar menggunakan metode yang baik. Metode merupakan alat untuk mentransferkan ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Islam sangat memperhatikan metode pendidikan. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran bisa menjadi konsep untuk metode pendidikan Islam. Di antara metode pendidikan Islam yaitu keteladanan, kisah-kisah, dan pembiasaan. Yang pertama yaitu keteladanan. Di dalam Al-Quran, keteladanan diproyeksikan sebagai uswah. Dan setelah kata uswah, ada kata sifat yaitu hasanah. Uswah hasanah artinya teladan yang baik. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dirinya terdapat uswah hasanah atau teladan yang baik. Sebagai pendidik, sebelum mengajar kepada peserta didik, sebaiknya menerapkan terlebih dahulu apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Menerapkan dalam diri sendiri dalam sehari-hari, maka secara otomatis itu akan menjadi pembelajaran bagi peserta didik. Metode keteladanan juga akan lebih baik daripada metode ceramah ataupun metode penyampaian. Dan juga akan lebih simpel, lebih menghemat waktu. Karena dengan secara tidak langsung, pendidik telah menyampaikan materi kepada peserta didik tanpa berbicara dengan lisan. Yang kedua, yaitu metode kisah-kisah. Terbukti bahwa cerita ataupun kisah-kisah mempunyai pengaruh yang besar bagi perasaan manusia. Maka dalam Islam, metode cerita ataupun metode kisah dijadikan sebagai metode pendidikan. Contohnya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39 menceritakan
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia, yaitu Nabi Adam, sebagai khalifah di bumi. Nah, malaikat tidak begitu setuju dengan kehendak Allah. Kemudian Allah mendidik Nabi Adam dengan berbagai pengetahuan. Maka malaikat pun setuju dengan kehendak Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa, dalam ayat itu juga diceritakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa telah melanggar aturan Allah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Nah, diturunkan bumi karena apa? Karena godaan setan. Nah, dalam ayat ini bisa dipelajari bahwa manusia itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Juga harus hati-hati dengan godaan setan. Nah, seperti itulah misalkan contoh untuk metode kisah-kisah. Metode yang ketiga yaitu pembiasaan. Pembiasaan dapat menghemat tenaga manusia, karena dengan pembiasaan manusia dengan spontan melakukan sesuatu, tidak dengan kesulitan ataupun lelah. Kita harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebiasaan kepada manusia. Jika Allah tidak memberikan kebiasaan kepada manusia, bahwa manusia hanya akan menghabiskan waktu hidupnya dengan berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Metode pembiasaan ini harus digunakan berbeda pada anak-anak dan dewasa. Sebagaimana Al-Ghazali menyarankan untuk melakukan pembiasaan yang berbeda kepada anak-anak dan dewasa. Al-Ghazali mengatakan kewajiban pendidik kepada peserta didik yaitu mengajarkan hal-hal yang mudah yang dapat dipahami, bukan hal-hal yang pelik atau yang sulit, sehingga peserta didik akan pergi dari ilmu itu. Nah, masih banyak metode-metode lain, metode-metode tentang pendidikan. Lalu bagaimana cara memilih metode tersebut? Seperti pulpen tadi. Jika pulpen ini ditempatkan tidak sesuai dengan tempatnya, maka akan tidak masuk. Jikapun dipaksa, maka akan rusak. Nah, begitu juga dengan memilih metode pendidikan. Dengan memilih metode pendidikan harus sesuai dengan psikologi pendidik maupun peserta didik. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pembahasan ini. Semoga kita semua mendapat wawasan baru, dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.